rekan-rekan semua. Selamat sore. Ya, ini sebenarnya bukan kejadian saat saya mungkin masih belum bergabung di Transjakarta. Saat itu saya masih kerja di bus wisata Arion, bukan sebagai supir. Waktu itu saya sebagai staf operasional di sana. Pada saat itu kejadiannya, ini saya agak bikin cerita dikit ya. Waktu itu kejadian sekitar jam 3 pagi. Nah, pada saat itu ada salah satu supir AJK, dia tuh waktu itu mau tugas menjemput AJK itu anggota jemput karyawan lah. Saya lupa PT apa waktu itu kliennya. Jadi saat itu dia mau keluar dari pool mau menuju ke lokasi. Jadi kan tuh nyebrang dia mau menuju dia jalan-jalan kayak Rajiman itu kan mau menuju arah ke Pulau Gadung itu loh. Iya. Ke arah Pulau Gadung. Nah, saat itu ada motor boncengan bertiga. Kondisinya waktu pas kejadian kondisinya dia nggak pakai lampu. Nah, pas pada saat bus itu mau melintas itu motor ngerem mendadak, tapi mereka bonceng bertiga, tapi pengendara pertama masih selamat, yang penumpang ketiga selamat, yang penumpang keduanya terperosok masuk ke dalam kolong bus dengan innalillahinya katanya. Kejadian langsung meninggal. Jadi penumpang kedua itu meninggal terlindas. Dan setelah ditelusuri pada saat itu mereka mungkin bertiga dalam kondisi mengemudi dalam suatu pengaruh zat tertentu, mungkin mabuk kali, istilah bahasa awamnya mabuk. Dan kejadian itu sekitar tahun 2018. Tadi lokasi sudah saya sebutkan. Untuk saya nggak tahu ini, saya belum sempat download undang-undang nomor yang tadi yang lagi kita bahas ini. Saya coba tanya sama AI, sama si AI kita pasis. Itu katanya di situ pelanggarannya adalah pasal 310 ayat 4 dengan sanksi penjara sekitar 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta. Terus untuk solusi sekarang Pak? Iya. Untuk solusi kedepannya yaitu melakukan peningkatan kesadaran dan edukasi seperti sosialisasi tertib berlalu lintas dari sejak dini. Terus kemudian kita melakukan kampanye keselamatan berkendara di media sosial atau komunitas. Perlunya ada pelatihan safety riding atau defensive driving. Kemudian adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten, razia rutin, penerapan sanksi tegas, dan juga penggunaan sistem tilang elektronik yang mungkin sekarang sudah berjalan. Nah, cuma nih yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kalau misalnya kejadian, karena kan tiap kejadian kalau untuk yang istilahnya sampai menyebabkan meninggal yang bisa menyebabkan orang itu terlindas suatu kendaraan besar, itu kan dilihat dari apakah dia apakah dia jatuhnya pas ibaratnya ini bus, ini motor, terus dia ketabrak, itu udah pasti kan. Kalau misalnya itu kalau menurut pihak berarti katanya kesalahan dari pengemudi, karena pengemudi yang salah. Nah, kalau misalnya jatuhnya itu dari samping itu Pak, itu pengenaan pasalnya gimana Pak? Jadi karena kondisinya unsur kesengajaan atau tidak, atau dia udah respon, dia misalnya dia udah ngerespon dengan sebaik-baiknya atau tidak? Ya karena gimana yang pengemudinya, tapi yang bermasalah ini kayaknya yang bermotor Pak, karena kejadian jam 3 pagi. Jadi seperti udah lama itu udah bocor 3, kemudian dalam keadaan terpengaruh atau bahasa awamnya mabuk gitu loh Pak. Udah nggak ketolong itu. Pasalnya udah nggak ketolong. Nah, itu ya sih pasalnya gimana? Karena kan tiap kejadian kan kasusnya beda-beda Pak. Iya. Itu pengemudi motornya bisa kena 12 tahun penjara. Nah, kalau untuk fokusnya, kalau untuk sistem busnya gimana? Itu nggak sengaja dia, menurut saya ya. Kalau kalian nggak lihat tuh, ketika udah jatuh terus langsung dilindas, udah sekalian lindas aja, pikir aja apa nggak sengaja kan nggak tahu. Nah, karena nggak mungkin juga kosong. Karena posisi begini Pak, jadi posisi begini, nah motor itu nabrak samping bodi besi. Nah, itu dia masuk ya. Yang yang bawa motor selamat jatuh ke sebelah kiri, yang belakang bonceng 3 ke kanan, nah yang tengah-tengah itu
mendelosor masuk ke dalam kolom kendaraan. Jadi pas mobil nggak melintas itu. Pengemudinya nggak salah. Oke. Salah nama pengguna apa namanya? Motornya itu udah bonceng 3 udah jelas. Lalainya di situ. Nah ini kalau pasal ini kira-kira benar ya kalau saya cuma. Oke, silakan dibaca pojok. Nah, silakan dibaca pojok ayat 4. Dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dipidana dengan pidana penjara 6 Sesuai dengan ayat. tahun atau denda paling banyak Sesuai dengan definisinya. Benar. 6 tahun 12. Denda paling banyak 12 tahun. Itu udah bukan kena pasal lagi. Pasalnya bukan 6 bulan, umur hidup itu mati udah. Berarti pasal itu adalah bisa beda berlapis ya, jadi ada pasal dari si pengemudi motor gimana? Pengemudi mobil. Motornya kan motor Iya, pasti kan pengemudi motor kena ini lalai dalam mengendaраkan kendaraan bermotor. oh kelalaian gitu juga. Iya, ini kan di setiap orang memberikan kendaraan lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini kalau perusahaan kendaraan, kalau sampai meninggal yang pasal 310 ayat 4 yang bermasalah yang mengemudikan. Teman-teman ada yang mau menambahkan, ada yang mau ngomong yang lain? Udah salah motor ya, jelas. Ada ini terlombak terakhir ya? Ya. Oke, sekalian ditutup, silakan Mas. Ya baik, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.